Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dan tentunya anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak hebat, hari ini kita akan kembali lagi belajar secara daring dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pelajaran yang keenam, yaitu tentang aku membutuhkan orang lain. Anak-anak, hari ini hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita. Mari kita serukan bersama-sama ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Nah, anak-anak, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran sesama yang kami jumpai setiap hari. Orang tua, saudara, teman adalah orang yang berperan besar dalam hidup kami. Semoga kami semakin mensyukuri anugerah ini dengan hidup bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa, berarti tandanya kita sudah semakin siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk karakter Tarakanita yang hendak dicapai pada materi hari ini yaitu yang pertama, community. Nanti diharapkan anak-anak dapat membangun persaudaraan sejati bersama orang lain. Kemudian yang kedua yaitu celebration. Nah, anak-anak juga diharapkan dapat bersyukur bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Ini adalah nilai-nilai karakter Tarakanita yang hendak kita capai pada materi hari ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik yang pertama dapat memperjelas arti sesama. Kemudian yang kedua memperjelas perannya dalam mengembangkan orang lain. Ketiga, memperjelas peran sesama dalam perkembangan dirinya hingga saat ini. Keempat, menyimpulkan isi kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Oke, anak-anak yang hebat, mari kita akan mengawali materi pada hari ini dengan bernyanyi agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak kita nyanyikan dalam Tuhan kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Tuhan. Kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Tuhan.
kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi judulnya Dalam Yesus Ada Kasih Sayang ya. Kita diharapkan kita diajak juga untuk menyayangi sesama kita ya, karena kita adalah makhluk sosial. Artinya hidup kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu kita harus saling menyayangi, saling menghormati terhadap sesama kita. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak anak-anak untuk mengamati beberapa gambar yang akan Bapak tampilkan. Ada 4 gambar. Kalian lihat ya, untuk gambar yang pertama kira-kira gambar apa ini? Ayo. Iya, ada seorang anak bayi sedang dimandikan oleh ibunya. Kemudian, gambar yang kedua kira-kira menurutmu apa ini? Iya, hebat. Ya, benar ya. Jadi, untuk gambar yang kedua ini adalah ada seorang ibu sedang mengajari anaknya untuk berjalan. Ayo, gambar yang ketiga kira-kira apa ini? Iya, pintar ya. Gambar yang ketiga ini adalah ada gambar beberapa anak sedang belajar bahasa Inggris oleh ibu gurunya ya. Nah, untuk gambar yang terakhir, kira-kira menurutmu gambar apa ini? Iya, hebat ya, benar sekali ya. Untuk gambar yang keempat, ini adalah gambar ada seorang ibu yang sedang sakit ya. Kemudian dirawat oleh dokter dan perawatnya. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini adalah merupakan contoh orang yang berperan dalam hidup kita ya. Kita sebagai anak pasti itu membutuhkan orang tua ya, agar bisa mendidik dan membesarkan kita. Selain itu kita juga membutuhkan seorang guru ya, untuk bekal kita di masa yang akan datang. Dan selain itu kita juga pasti membutuhkan seorang dokter ataupun perawat ketika kita sedang sakit. Nah, banyak lagi yang lain ya, orang yang berperan dalam hidup kita ya. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, anak-anak, dari gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa sejak lahir itu manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, maka manusia itu sering disebut sebagai makhluk sosial. Nah, bahkan ketika ia mempunyai jabatan, hidup berkecukupan, tetap saja masih membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi sebagai partner atau teman kerja kita ya. Jadi sebagai manusia itu entah kita derajatnya di bawah, menengah ataupun di atas, itu kita tetap pasti membutuhkan orang lain ya. Tidak bisa kita hidup sendirian. Kalau kita hidup sendirian, kita tidak bisa mau ngapa-ngapain, itu tidak bisa ya. Nah, keberhasilan atau kesuksesan itu tidak terlepas dari orang lain ya. Jadi keberhasilan atau kesuksesan yang kita raih itu tidak terlepas dari bantuan dari orang lain, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu pendamping belajar kalian ya, dan masih banyak lagi. Contohnya, ketika membutuhkan orang tua yang selalu mendampingi kita dari kita lahir sampai dewasa ya.
membutuhkan guru yang mengajar dan mendidik kita sehingga nanti menjadi anak yang pandai ataupun pintar. Kemudian membutuhkan dokter yang merawat dan mengobati kita ketika kita sakit, ya. Masih banyak lagi ya yang lainnya, contoh yang lain. Nah, kemudian dengan demikian dalam hidup kita itu kita selalu membutuhkan peran dari orang lain. Untuk apa? Jelas untuk perkembangan dan kemajuan diri kita. Demikian juga kita juga mempunyai peran untuk kemajuan orang lain. Nah, anak-anak, selain kita berkembang untuk kemajuan diri kita, kita juga mempunyai peran ya untuk memajukan kemajuan orang lain. Nah, karena itu makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Oke, anak-anak, Bapak mempunyai cerita tentang si lumpuh dan si buta. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Pada suatu hari, seorang lumpuh pergi ke sebuah warung dan duduk di samping seseorang yang sudah sejak tadi di sana. Saya tidak bisa datang ke pesta sultan, keluhnya, karena kakiku yang lumpuh di sebelah ini, aku tak bisa berjalan cepat. Orang di sebelahnya itu mengangkat kepalanya. Saya pun diundang, katanya. Tetapi keadaanku lebih buruk dari saudara. Saya buta dan tidak bisa melihat jalan, meskipun saya juga diundang. Orang ketiga yang mendengar percakapan kedua orang itu berkata, "Tetapi kalau saja kalian menyadari, kalian berdua mempunyai sarana untuk mencapai tujuan. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh didukung di punggung. Kalian bisa menggunakan kaki sebuta dan si lumpuh untuk menunjukkan jalannya. Dengan cara itulah keduanya bisa mencapai tujuan dan pesta sudah menanti." Dalam perjalanan keduanya sempat berhenti di sebuah warung lain. Mereka menjelaskan keadaannya kepada dua orang lain yang duduk bersedih di sana. Kedua orang itu, yang seorang tuli dan yang lain bisu. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Yang tuli bisa berbicara, tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Kedua orang itu tak ada yang bisa datang ke pesta. Sebab kali ini tak ada orang ketiga yang bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ada masalah, apalagi bagaimana cara mereka memecahkan masalah itu. Nah, anak-anak, ini merupakan kisah si lumpuh dan si buta, yang dimana mereka berdua diundang ke sebuah pesta, namun di awalnya mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk pergi ke pesta tersebut. Kemudian ada orang ketiga yang menjadi penengah atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian orang ketiga ini menjelaskan bahwa kalian bisa pergi ke sana dengan cara si lumpuh ini menggendong si buta ini menggendong si lumpuh untuk pergi ke pesta tersebut, kemudian dibantu oleh si lumpuh yang memiliki mata yang bisa melihat untuk menunjukkan jalan, sehingga kedua orang ini bisa sampai ke tempat pesta tersebut. Nah, anak-anak, mari kita akan mendalami cerita yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana si buta dan si lumpuh sampai ke pesta dengan selamat? Kira-kira apa? Iya, hebat ya. Jadi, benar sekali apa yang kalian katakan bahwa si lumpuh itu digendong oleh si
si buta yang bisa berjalan, sedangkan mereka bisa melihat dengan menggunakan mata si lumpuh. Yang kedua, apakah ada orang lain yang berperan sehingga mereka bisa sampai ke pesta tersebut? Kira-kira ada atau tidak? Iya, jelas ada ya. Yaitu orang ketiga yang mengatakan bahwa mereka bisa sampai ke pesta karena mereka memiliki sarana, yaitu kelebihannya masing-masing. Yang terakhir, apa pesan yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Kira-kira apa pesannya? Iya, pintar ya, benar ya. Jadi pesan yang kita bisa ambil yaitu kita sebagai makhluk sosial, pastinya manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam mengembangkan diri kita ya. Nah, anak-anak, ini adalah pertanyaan dari kisah si lumpuh dan si buta tadi. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan bacaan kitab suci ya dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita baca secara bersama-sama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletaknya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, kita baru saja mendengarkan bacaan kitab suci yang barusan kita dengar. Oleh karena itu, mari kita akan mendalami kisah kitab suci yang barusan kita baca dari beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, yang pertama, bagaimana ciri-ciri kumpulan orang-orang yang percaya dalam kitab suci tadi? Kira-kira apa ciri-cirinya? Ya, benar ya. Jadi, hebat ya. Ciri-cirinya yaitu sehati dan sejiwa serta saling berbagi ya. Maksudnya ini bukan berbagi tapi berbagi. Maaf. Kemudian yang kedua, mengapa tidak ada seorang pun dari para anggota dalam perkumpulan itu yang berkekurangan? Kira-kira kenapa, ayo? Ya, pintar ya. Benar sekali ya, karena mereka itu saling berbagi kepada setiap orang sesuai keperluannya. Nah, anak-anak, kita juga bisa mengikuti ya, bahwa kita harus saling berbagi kepada sesama kita sesuai dengan keperluannya tentunya. Yang ketiga, sikap baik apa saja yang bisa membuat perkumpulan mereka itu sungguh tetap bertahan dan menyenangkan? Kira-kira apa? Iya, hebat. Ya benar. Yaitu bekerja sama, saling berbagi, kemudian kekompakan, dan saling mengasihi tentunya. Pertanyaan terakhir, apa pesan teks kitab suci di atas bagi kita?
Kira-kira apa? Hayo. Nah, ya supaya saling berbagi atau peduli berbela rasa pada mereka yang berkekurangan tentunya ya. Kita diajak untuk saling berbagi kepada sesama kita. Selain itu kita diajak juga untuk peduli serta berbela rasa kepada mereka yang sangat berkekurangan tentunya ya. Nah, anak-anak, semoga ini bisa kalian lakukan atau bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, sebagai rangkuman materi kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Nah, melalui pergaulan dengan orang lain, kewajiban-kewajiban yang timbal balik, dan dialog persaudaraan, kita dapat mengembangkan segala bakat, pembawaan, dan kemauan kita untuk mencapai tujuan kita tentunya. Nah, dalam usaha mengembangkan diri, itu ada banyak sekali orang yang telah berperan dalam ikut campur tangan dalam diri siswa. Kemudian kita patut bersyukur atas peran serta orang-orang yang ada di sekitar kita yang ikut campur tangan dalam mengembangkan diri dan kemampuan kita hingga sampai saat ini. Kemudian rasa syukur itu bisa kita ungkapkan dalam bentuk doa dan niat untuk membalas kebaikan mereka dengan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik dan tentunya berguna bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan Allah ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan orang lain, yaitu dengan cara kita mengucapkan syukur dalam bentuk doa dan niat kita untuk membalas kebaikan orang lain tersebut ya. Tentunya niat kita harus tulus ya. Agar apa? Agar berguna bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan Allah. Nah, itu tadi rangkuman dari materi yang kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Kemudian ini adalah tugas kita. Apa tugasnya kira-kira? Nah, ini ya tugasnya yaitu membuat video doa syukur yang tentunya isinya adalah untuk mereka yang sudah berperan penting dalam kehidupanmu selama ini ya. Intinya kita mendoakan mereka siapa yang telah berperan dalam hidupku sampai saat ini. Ya boleh orang tua, boleh guru, kemudian boleh pelatih kalian, kemudian siapa saja ya banyak ya. Nah, kemudian pilih salah satu, kemudian doakanlah mereka orang yang telah berperan dalam kehidupanmu selama ini. Tentunya doanya di video dan tentunya doanya juga ini menurut keyakinan kalian masing-masing ya. Kalau kalian agama Islam, berdoalah menurut agamamu sesuai agama Islam. Kemudian kalau misalkan kalian beragama Kristen, doakanlah sesuai dengan agamamu Kristen, Katolik sesuai dengan agama Katolik, Buddha sesuai dengan agama Katolik, Hindu pun juga sesuai dengan agama Hindu. Ya, doakan buat yang bagus, semenarik mungkin. Kemudian boleh di edit-edit terserah ya. Yang penting buatlah tugas ini dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian untuk tugas itu Bapak beri waktu sampai hari Kamis ya, tanggal 2 September 2021 ya. Jadi tugasnya masih cukup longgar ya. Jadi Bapak minta tolong tugasnya ini dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, karena ini adalah merupakan nilai keterampilan kalian. Oke, anak-anak sudah ya, cukup jelas ya untuk tugas kita pada pagi hari ini. Oke, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa.
Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang orang-orang yang berperan dalam diri kami. Berkatilah kami, semoga pelajaran hari ini semakin membuat kami untuk semakin peduli terhadap sesama kami, terutama orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kehidupan kalian, terlebih agar kalian itu semakin menghargai atau semakin melayani sesama kita dengan tulus dan ikhlas tentunya. Oke, anak-anak, sekali lagi Bapak ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.